Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini akan sedikit beda dengan pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya Bapak hanya menyampaikan video dengan gambar-gambar visual yang Bapak edit. Tapi sekarang tidak ya. Bapak akan langsung live menerangkan kalian langsung dari sumber buku paketnya langsung. Dan insya Allah kalian semua juga sudah mempunyai buku paket ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Oke. Langkah yang kedua, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah ketiganya apa, Pak? Langkah ketiga ya ambillah buku paket kalian ya, tema 3 atau tema C. Di sana tema C itu adalah tentang makanan sehat, dan kita akan masuk ke subtema 1, yaitu subtema 1 itu di sini tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke, muatannya pada kali ini adalah tentang IPS atau ilmu pengetahuan sosial ya, bukan isu presakola, karena dari dulu kamu di sekolah di rumah. Oke, lanjut. Nah, kita boleh lihat di sini ya, IPS itu atau muatan IPS itu ada di pembelajaran 3 dan 4. Oke. Nah, silakan kalian semuanya buka buku tematiknya, buka halaman 16. Silakan dibuka buku halaman 16. Breng-breng. Wow, ada adik lagi minum susu nih. Wow, itu apa itu? Serem. Ini dia halaman 16. Anak-anak, lihat. Betul kan halaman 16? Oke, sip. Nah, di sana ada ayo membaca ya. Ingat, yang dibaca buku bukan status orang lain. Oke, siap. Menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu interaksi sosial, nah, di sini akan Bapak terangin dulu sebelumnya ya. Interaksi itu ada beberapa macam ya. Salah satu diantaranya, bukan salah satu, diantaranya itu ada interaksi sosial dan juga ada interaksi lingkungan. Kalau interaksi sosial itu biasanya adalah hubungan manusia dengan manusia lagi. Kenapa? Karena di sana ada timbal balik ya. Tapi ada lagi interaksi dengan alam ya, seperti kita misalnya merawat tanaman, terus merawat alam sekitar, itu berinteraksi dengan alam. Nah, cuman yang akan kita pelajari di sini adalah tentang interaksi sosial, artinya manusia dengan manusia ya. Jadi interaksi sosial itu terjadinya hanya manusia dengan manusia ya. Kalau kamu dengan alam, misalnya dengan kucing, itu bukan interaksi sosial ya, karena itu beda pembahasan. Oke, boleh dilihat. Kita mulai ya. Menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Boleh diperhatikan, lihat buku kalian. Nanti ketika ada bagian yang harus digarisbawahi, silakan digarisbawahi ya. Oke, Bapak baca ya dari awal. Sepulang belajar kelompok di rumah Edo, Lani dan keluarganya pergi makan di sebuah tempat makan di pinggir pantai. Aduh, jadi kebayang liburan nih. Di sana, Lani memakan ikan bakar. Apakah kamu pernah makan ikan goreng atau ikan bakar? Ya jelas pernah lah ya. Kasihan itu ikan dimakan. Ikan merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan protein. Protein merupakan salah satu zat yang penting bagi tubuh. Apakah kamu mengetahui dari mana ikan tersebut berasal? Ikan-ikan tersebut berasal dari laut atau sungai yang ditangkap oleh nelayan. Nah, nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Nah, ini tadi ya salah satu jenis interaksi. Ya, jadi ketika nelayan menangkap ikan itu, nelayan melakukan interaksi dengan alam atau dengan lingkungan. Ya, oke, lanjut. Lalu pertanyaannya, apa itu Pak interaksi? Oke, silakan garis bawahi oleh kalian semuanya. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Ya, silakan garis bawahi sampai sana. Sekali lagi, interaksi adalah hubungan timbal balik. Nah, ini baru interaksinya. Lingkungan alami nelayan adalah laut dan sungai tempat mereka menangkap ikan. Jadi lingkungan para nelayan itu ya laut ya, di sana bisa mereka mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, lanjut. Ikan-ikan yang ditangkap nelayan kemudian dijual kepada orang lain. Nah,
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan tidak dapat bekerja sendirian. Nah, ini nelayan itu tidak bisa mereka mendapatkan ikan sendirian. Ya, ikan yang kita makan itu tidak langsung dari nelayan, tetapi melalui beberapa proses, ya. Dan proses ini membutuhkan interaksi sosial, ya, membutuhkan timbal balik, hubungan timbal balik. Nah, di sini jelaskan, nelayan memerlukan bantuan orang lain seperti bekerja sama dengan orang lain untuk menangkap ikan. Di sana ada interaksi, ya, ada hubungan timbal balik. Apa aja? Menyewa perahu untuk berlayar, itu ada interaksi. Dan menjual hasil tangkapannya di koperasi atau pasar ikan di sekitar tempat tinggalnya. Semua kegiatan tersebut interaksi sosial. Artinya, ya, si nelayan ini mereka membutuhkan interaksi, membutuhkan hubungan timbal balik. Supaya apa? Supaya ikan yang mereka dapatkan itu bisa sampai kepada konsumen. Ya, mulai dari awal. Contoh tadi, nelayan menyewa perahu. Artinya di sana mereka membutuhkan interaksi dengan penyewa perahu, yang menyewa, orang-orang yang menyewakan perahu. Lalu mereka ketika di laut mereka bekerja sama dengan nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan. Artinya ada kerjasama, ada hubungan timbal balik. Nah, di sana juga terjadi interaksi sosial. Ketika sudah mereka mendapatkan ikannya, mereka jual ke koperasi, mereka simpan di koperasi untuk apa? Untuk orang-orang yang membutuhkan ikan, supaya orang-orang yang membutuhkan ikan dapat membelinya di koperasi. Nah, ketika itu, ya, terjadi interaksi sosial, ya, hubungan timbal balik, ya, sehingga ikan-ikan itu nyampai kepada konsumen yang membutuhkan ikan. Nah, jadi dengan demikian interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu. Garis bawahi sekali lagi, ya. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu. Garis bawahi sampai sana. Antar kelompok atau antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini silakan kalian garis bawahi. Dari sini semua kegiatan tersebut disebut interaksi sosial. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalian garis bawahi sampai sini, ya. Ya, di sini. Di sini ada hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu. Jadi ada di sini interaksi antar individu, interaksi antar kelompok, atau antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi contoh tadi, ya, ulangi lagi kepada contohnya nelayan tadi. Di sini ada interaksi antar individu. Jadi antar individu itu apa? Nelayan menyewa perahu kepada penyewa perahu. Itu antar individu, antar perorangan. Jadi si nelayan ini menyewa perahu ke penyewa perahu, itu disebut dengan antar individu, antar perorangan, antar individu itu, ya. Contoh lainnya misalnya bapak bekerja sama dengan peteguh, bapak seorang, peteguh seorang, itu namanya antar individu. Lalu yang kedua, antar kelompok. Di sini para nelayan bekerja sama dengan kelompok nelayan lainnya. Artinya di sini ada interaksi antar kelompok, ya. Contoh lainnya misalnya kelas 5 Ali bekerja sama dengan kelas 5 Usman. Itu adalah antar individu, antar kelompok. Lalu ada lagi antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya tadi di nelayan. Nelayan itu ketika mereka sudah mendapatkan ikannya, mereka bekerja sama dengan koperasi. Ya, itu kalian kelompok. Individunya nelayan, kelompoknya koperasi. Artinya di sini ada interaksi antar individu dan kelompok. Atau contoh lainnya, bapak misalnya bekerja sama dengan anak-anak 5 Ali. Bapak individu, kalian kelompok. Itu artinya interaksi antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini, ya, sedikit penjelasan dari Bapak tentang materi hari ini, ya. Jadi silakan kalian garis bawahi, kalian pahami tentang interaksi sosial yang terjadi di lingkungan nelayan. Nah, sekarang, ya, kita akan mencoba mengidentifikasi interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke.
Bapak minta kalian untuk menuliskan ya, menjelaskan di buku tulis ataupun di kertas lembar kalian untuk menjelaskan interaksi sosial ya yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kebetulan lingkungan kita itu kebanyakan adalah pengrajin sepatu. Jadi, Bapak minta kalian menjelaskan interaksi yang terjadi dari pengrajin sepatu sampai kepada konsumen. Nah, di sana jelaskan kalian proses-proses interaksinya, interaksi apa aja yang terjadi ya. Lalu kalian jelaskan di buku tulis atau di kertas lembar kalian. Ya, itu tugas untuk hari ini. Sekali lagi, tugasnya adalah menjelaskan proses interaksi yang terjadi ya, mulai dari pengrajin sepatu sampai dengan konsumen. Contohnya boleh tadi kamu lihat di sini ya. Di sini ada proses yang terjadi ketika interaksi dari nelayan sampai ikannya itu dimakan oleh kita semua. Nah, boleh dalam mengerjakan tugasnya minta bantuan sama orang tua, boleh sama ibu, sama bapak, atau siapa aja yang ada di rumah ya, boleh paman, boleh kakek, boleh nenek, boleh lah ya. Artinya kalian tidak bisa belajar sendiri di rumah, tetap harus mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti silakan Bapak akan tulis tugasnya hari ini apa biar lebih jelas lagi karena silakan kerjakan di buku tulis atau di kertas lembar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.